عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas segala karunia nikmatnya kita diberikan oleh Allah usia kesempatan hingga akhirnya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Itu semua murni karena kasih sayang Allah kepada kita, bukan karena kehebatan kita. Maka atasnya hari demi hari, waktu demi waktu kita selalu mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan harapan alhamdulillah kita ini nanti akan mendatangkan nikmat Allah yang lain. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kita semua yang hadir di sini wabil khusus dan juga keluarga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sebulan penuh kita telah berjuang untuk melawan hal-hal hawa nafsu. Tak terasa sebulan penuh kita telah berjuang untuk menghindari hal-hal yang biasanya kita lakukan. Berjuang penuh sebulan untuk menahan hal-hal yang kita butuhkan. Lalu untuk apa kita melaksanakan semua ini? Beberapa orang menganggap puasa ini adalah sebuah rutinitas atau tradisi saja. Ada yang menganggap ini hal-hal yang biasa kita lakukan. Namun ternyata ini adalah bentuk penghambaan tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan saya Allah untuk kita. Maka kita melaksanakan semua itu murni karena bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan dilipat gandakan pahala 10 kemudian dan lain sebagainya. Namun puasa Ramadan ini, puasa ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa karena Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsinya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasannya langsung. Lalu mengapa puasa ini begitu istimewa? Dalam sebuah riwayat mengatakan, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Para hamba yang sudah berusaha berjuang meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, syahwatnya, yang mana itu biasa dia lakukan. Apabila meninggalkan yang haram, dan tahu pasti itu tidak boleh. Tapi hal-hal yang biasa kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, namun para hamba ini bersujud,
berjuang, maka untuk itu taqabbalallahu minna wa minkum bagi yang sudah berjuang. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, lalu menggolongkan kita termasuk minal aibina, orang-orang yang kembali. Karena banyak sekali orang yang sudah terlalu pergi jauh dan lupa untuk kembali. Tadi beritahu jalan untuk kembali, namun enggan untuk kembali. Maka inilah mengapa menjadi sebuah hal yang sangat istimewa, karena begitu sayangnya Allah. Allah itu syakur. Kita dosa banyak, tapi ketika kita mampu berniat untuk bertobat, Allah hapuskan segala dosa kita yang seperti bumi. Namun ternyata untuk kembali mengangkat tangan dan bermohon kepada Allah saja kita kadang enggan dan malas, hingga mungkin Allah harus menyentil kita dengan hal-hal yang tidak enak menurut kita. Pada dasarnya itu adalah cara Allah sayang kepada kita, karena manusia ketika diberikan kenikmatan banyak yang malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang sudah disampaikan di atas tadi, ini semua adalah cara Allah untuk mendidik kita untuk lebih baik. Maka di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan keberhasilan di Ramadannya adalah yang pertama, dia mampu menjaga sholatnya setelah bulan Ramadan ini berlalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa sholat menjadi sebuah hal yang mungkin yang utama? Karena kita ketahui dan kita sudah sering mendengar membaca bagaimana sholat ini kedudukannya di dalam diri kita, menjadi tiang agama dan lain sebagainya. Dan ternyata orang-orang yang benar sholatnya, maka dia akan berlari hidupnya. Ini sebuah rumus. Jadi jikalau kita melihat ada orang yang belum benar, bukan salah sholat, tapi salah orang itu yang belum memahami, memaknai, menjiwai sholat dengan sebenar-benar. Bagaimana beberapa dari kita yang mungkin zalimul li nafsi, bukan salah Islamnya, tapi muslimnya yang belum berislam secara kafah. Maka Ramadan ini mendidik kita. Betapa banyak kalau kita hitung sudah berapa kali kita berpikir, namun begitu pula kita banyak mencederai hati orang lain. Maka jangan sampai Allah mengingatkan kita langsung. Betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad ini tidak diberikan azab secara langsung ketika kita mungkin zalimun li nafsi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi taqwa. Semoga Allah selalu menjaga ketakwaan. Jadi perbaiki sholat kita, pertahankan dan tingkatkan lagi. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu berlalu pula semangat sholat. Berarti kalau kita masih seperti itu segera beristighfar, mungkin Ramadan kita banyak sekali hal-hal yang belum kita berjuang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, di antara ciri keberhasilan seseorang dalam Ramadan adalah keberhasilan dia dalam menjaga Al-Qur'an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita melihat tol di perjalanan banyak sekali orang-orang yang menyempatkan waktu untuk mudik pulang kampung, bertemu dengan orang-orang yang mereka cinta, bersalim-saliman dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita berpikir orang-orang yang kita datangi dari jauh ini akan menemani kita di kubur nanti? Coba yang dimuliakan oleh Allah, maka Al-Quran ini adalah yang akan menjadi tempat kita besok. Maka kalau kita tidak dari
dari sekarang. Kemudian menjaga Al-Quran kita mau dengan siapa. Hatta orang-orang yang kita cintai pun tidak ikut menemani kita di dalam. Maka ketika kita masih melihat Al-Quran menjadi sebuah pelajaran, beristighfar. Lalu ketika banyak orang yang mungkin maupun hatam beberapa urgensinya bukan beberapa kali hatam, tapi bagaimana Anda kita semuanya mengistiqomahkan itu ketika setelah Ramadan? Karena pada dasarnya kesuksesan Ramadan terlihat ba'da Ramadan, di 11 bulan berikutnya. Kalau sampai kita mencintai Ramadan hanya sebatas itu, maka ketika Ramadan pergi pula semua semangat itu. Tapi kalau kita menghambakan diri kepada Allah yang mempunyai 11-12 bulan ini, maka Ramadan pergi. Kita akan persiapkan diri kita dari sekarang untuk berdoa kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Maka Al-Quran yang akan menemani kita. Dalam sebuah riwayat, ketika orang sudah terhimpit di dalam kuburan, namun datanglah seorang berbentuk sangat indah. Lalu orang itu berkata, "Hal ta'rifuni? Apakah kau kenal dengan aku?" "La." "Man anta?" "Kau siapa?" Lalu orang itu mengatakan, "Saya temanmu yang selama ini membuat kamu gak tidur setiap malam, wabil khusus ketika Ramadan, yang ketika teman-teman saudaramu yang lain mungkin main, waktunya digunakan untuk hal-hal yang mungkin belum bermanfaat, engkau rela untuk duduk bertemu denganku walau hanya sesaat." Aku adalah Al-Quran dan engkau. Karena pada dasarnya Al-Quran ini akan menemani kita. Maka jangan sampai kita lupakan Al-Quran ini, dan jangan sampai kita nanti menjadi orang yang menyesal. Karena menyesal itu pasti di akhir dan sudah tidak bisa kembali lagi. Maka jangan sampai kita hari ini masih menikmati pagi yang indah ini begitu saja. Tidak. Allah sayang dengan kita. Allah ingin kita kembali. Allah ingin kita berjuang lebih baik lagi. Karena masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi seperti berwasiat kepada diri pribadi khusus bagi yang sudah menghantamkan di bulan Ramadan, tingkatkan kembali lagi. Jangan sampai itu semua lepas begitu saja. Ambulan hingga akhirnya tidak tertata hidup kita. Maka keberhasilan seseorang dilihat dari bagaimana dia menjaga Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah keberhasilan dia dalam menahan emosi. Ramadan mengajarkan kita bagaimana empati dengan orang. Bukan yang apatis. Itu bukan urusan saya, jadi saya tidak perlu untuk datang. Ingat, di dunia ini memang melelahkan. Karena darul amal, tempatnya kita bersusah payah, berlelah-lelah, baru nanti ada pembalasan di akhirat. Jikalau sakit melanda hingga tidak ada orang yang seolah-olah perhatian dan memperdulikan kita, ingat, ada Allah yang tidak pernah lupa mencatat segala amal kita. Sakit dirasa, angkat tangan kita, ya Allah, berikanlah saya kuat hingga akhirnya nanti Allah yang melembutkan, Allah yang membersihkan hati kita, dan kita akan melaksanakan itu setelah itu. Silaturahim ke tetangga, gunakan ini dengan penuh kehikmatan. Jangan hanya rugi kita semua. Ingat, kita semua punya salah. Kulluna mudibun ilallah. Kita semua punya salah. Dan sampai detik ini kok masih diberikan usia dan hidup, itu artinya kita harus minta maaf kepada semua. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik, lebih suci,
Bahkan Rasulullah yang sudah terjamin saja sholatnya sampai bentar, dan kita tidak terjamin, banyak salahnya, masih tidak mau mengakui kekurangannya. Cium yang erat tangan orang tua kita, minta doa, karena kesuksesan kita adalah doa dari orang-orang yang berhitung. Saya dapat dari doa kita. Sudahkah itu dengan orang atau anak seperti saya? Kalau belum, tolong bimbing saya. Adik kakakku demikian, mungkin tersimpan sakit yang tak tertolong, tapi ya kita. Kenapa Allah masih memberikan kita usia? Karena kita sudah belajar. As-sabru bil-tasabbur, sabar itu dengan nasihat sabar. Wal ilmu, dan orang-orang yang bisa lembut hatinya itu bil-tahallum, dengan latihan lemah. Maka 3 hal ini mudah-mudahan Allah mudahkan ada dalam diri kita, hingga akhirnya keluarga kita benar-benar menjadi seperti yang sering disampaikan, sakinah mawaddah warahmah, hingga akhirnya menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rahmatun. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadil muwahhidin wa qurratil wa rahmatullah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dari khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama akui segala dosa-dosa dan ketolian kita. Akui segala keagungan dan kehebatan Allah, memohon ampun, kemudian kita mengadakan tangan kita hadirkan hati kita memohon semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun, dan diberikan kemudahan untuk selalu menjaga sholat Al-Quran dan menjaga hati kita untuk selalu bermuamalah dan berhusnuzon kepada Allah. Allahumma malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat hamdan syakirin hamdan na'imi hamdan yuwafi ni'amahu wa yubarik mazidan ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa siyamana wa qiyamana wa tadarrusana wa tadarru'ana wa kulla a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa khasatan fi ghazal Palestin ya arhamar rahimin. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ij'al auladana wa ahlana min ahli al-khair wa min ahli al-taqwa wa min ahli al-iman wa min ahli al-Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum minal aqibin al-faizin. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di Ramadan yang akan datang dan mengumpulkan kita kembali di surga yang nanti. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.